Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT dan senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, perkembangan perwakafan semakin baik. Kesadaran untuk berwakaf pun juga lintas status sosial. Kalau dulu orang berwakaf itu orang-orang tua yang sudah mendekatin. Tetapi sekarang alhamdulillah anak-anak muda, para CEO, kampus-kampus besar pun juga sudah mulai berwakaf. Karena kesadaran tentang pentingnya investasi itu sendiri. Dana abadi dalam bahasa yang lain atau endowment fund dalam bahasa Inggrisnya. Tapi bahasa aslinya adalah wakaf. Contoh wakaf yang paling gemilang yang dilakukan orang Indonesia adalah apa yang dilakukan oleh Habib Buka, seorang Aceh. Mewakafkan rumah yang ada di dekat Masjidil Haram. Oleh karena itu wakafnya namanya Baitul Asyi, yaitu rumah orang Aceh. Yang memang rumah ini didedikasikan apabila ada orang-orang Aceh yang mau pergi haji atau orang Aceh yang mau menuntut ilmu di Tanah Haram. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman dan seterusnya, akhirnya rumah ini digeser karena perluasan dari Masjidil Haram. Wakafnya itu sendiri dilakukan pada tahun 1800 Masehi. Sampai sekarang wakaf tadi itu yang tadinya berupa rumah dirubah menjadi rumah besar, yaitu hotel. Banyak hotel yang ada di situ sebagai pengembangan dari yang tadinya rumah biasa menjadi rumah besar, hotel-hotel itu. Dari pengelolaan itu, sekarang ini setiap orang Aceh yang pergi haji, anak muda, orang tua, ibu-ibu, dan seterusnya. Setiap orang Aceh, maka dia akan mendapatkan tambahan, yaitu 5 juta rupiah dari hasil pengelolaan aset Baitul Asyi tadi itu. Dan tidak hanya itu, Masjidil Haram punya tanah wakaf yang luar biasa. Clock Tower, tempat kita sering menginap menjadi kebanggaan orang Indonesia, di atasnya pun juga ada tulisan wakaf untuk Syarifain Haramain, yaitu wakaf untuk masjid baik yang ada di Mekah maupun di Madinah. Sehingga masjid-masjid itu atau kegiatan-kegiatan sosial memang basisnya adalah cost center. Tetapi dengan adanya profit center seperti itu, maka cost center ini tidak akan meminta-minta karena bisa ditutup dari profit center itu. Ilustrasi yang sederhana ini mengajak kepada kita semua. Kita punya kegiatan-kegiatan sosial yang sangat banyak sekali di masyarakat. Yang semuanya sifatnya adalah cost center. Tetapi sayangnya kita belum memanfaatkan yang namanya wakaf ini. Yang menjadi profit center. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu lagi meminta-minta. Kita tentu ingat semua. Pada saat kita sholat di Masjidil Haram, tidak ada yang namanya umplung atau kaleng berjalan. Tidak ada. Tetapi kalau di Indonesia, saya kira hampir setiap masjid itu punya umplung atau kaleng berjalan. Pada saat yang namanya azan, itu adalah punya 2 fungsi. Yaitu fungsi yang pertama masuknya waktu sholat, dan yang kedua saatnya umplung atau kaleng ini berjalan. Ini karena kita tidak punya sumber-sumber yang sifatnya profit center. Harapannya dengan meningkatkan produktivitas dari wakaf itu, kita punya profit center yang bisa menopang kegiatan-kegiatan kita, kegiatan sosial yang memang sifatnya cost center. Kombinasi antara profit center dan cost center inilah menjaga martabat kemuliaan dari umat ini. Terima kasih. Saya Muhammad Nuh untuk Mutiara Ramadan, Radio Suara Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.